Hingga hari ke-14 bencana, sebuah masjid dan pesantren di Kecamatan Tanjung Karang, Aceh Tamiang masih terkepung tumpukan kayu. Sebagian besar rumah warga di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara rusak parah. Warga masih mengungsi di tenda darurat. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian bantuan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama, saudara. Informasi pertama kami awali dari penanganan korban banjir di Sumatera. Di Lingke Cikawis gitu. Karena di sana juga rusak parah. Rumah-rumah juga habis di ujung sini. Di sini coba kalian pergi ke sana, berapa semua rumahnya. Soalnya bantuan sudah sampai semua, tapi kami berjuang sampai ke perbatasan Tapanuli Utara dengan Tapteng. Sebenarnya penuh perjuangan sih, tapi karena sudah sangat menipis bahan makanan ya kemana pun kami tempuh. Semua pejabat, semua petugas saya lihat di lapangan sepertinya semua bersatu kompak kerja semua untuk rakyat. Pengalaman kita pernah mengalami musibah yang besar, cobaan besar, tadi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya. Sebuah masjid dan pondok pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang terkepung tumpukan kayu akibat banjir bandang yang terjadi. Ini adalah visual udara yang menunjukkan bagaimana kondisi masjid dan juga pesantren milik pondok pesantren terbesar di Aceh Tamiang yang kini porak-poranda terkepung tumpukan kayu gelondongan saat banjir dahsyat menerjang. Meski diterjang banjir bandang, saudara, nampak dari luar bangunan masjid dan juga pesantren ini masih kokoh. Kepala Sekolah Pondok Pesantren Darul Mukhlisin bercerita bagaimana banjir bandang kali ini lebih besar daripada tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu. Bersyukur semua guru dan juga siswa selamat dari kejadian banjir bandang. Berikut ini saudara liputan dari jurnalis Kompas TV Dipo Nurbagia dan juru kamera Heri Ardi dari Aceh Tamiang. Saya berada di pesantren Darul Mukhlisin, pesantren terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang yang kini nasibnya tersapu oleh kayu akibat banjir bandang. Saya tunjukkan. Ini masjid dari pesantren Darul Mukhlisin. Tentu visual yang Anda lihat begitu menjadi gambaran yang sangat memilukan bagaimana kayu-kayu yang terbawa oleh banjir bandang menyapu pesantren ini mungkin hampir seluruhnya dan seperti terhenti persis di depan masjid Darul Mukhlisin. Ada emosi yang terasa karena biasanya di sini kan tempat anak-anak ya Pak ya? Iya. Anak-anak tidak hanya belajar tapi juga
bermain. Kita tahu juga ini tempat ibadah, tapi harus betul-betul tersapu oleh banjir bandang. Di tanggal 26, 27 bulan 11 kemarin itu hujan 4 hari berturut-turut. Jadi air naik dan ini memang banjir terbesar. Banjir terbesar. Kalau 2026 kemarin cuman Putri itu aja. 2006 ya Pak ya? 2026 Jalan Putri itu kena. Tapi tahun ini ya tingkat 2 pun kena. Sampai mana Pak? Itu masih ada bekas-bekas lumpurnya itu di atas. Itu bekas lumpur, banjirnya sampai setinggi itu? Iya. Maka buku-buku, lemari nggak ada yang selamat di dalam. Kalau guru, kemudian siswa masih selamat, alhamdulillah karena ya kita awasin bersama di sini kan. Kemudian ketika awal-awal kita kasih kabar ke wali murid ya untuk jemput anaknya yang ada di sini. Tahu kayu-kayu ini datangnya dari mana? Kayu-kayunya dari atas, dari Simbang Jeri sana kan, di sana memang banyak orang-orang yang dia cari kayu di hutan. Cari kayu di hutan? Cari kayu di hutan. Oke. Mohon maaf, apakah artinya ini seperti yang dibicarakan publik, kayu tebangan? Sebagian ya. Sebagian iya? Sebagian ya. Oke. Apakah sudah ada Pak mungkin bantuan untuk membersihkan kayu-kayu ini? Saya akan tunjukkan visualnya melalui pantauan udara ya, melalui drone. Begitu masifnya kayu-kayu ini menyelimuti pesantren Darul Mukhlisin. Ada yang sudah membantu Pak? Kalau untuk kayu-kayu ini masih belum ada. Rata-rata kalau sekarang kan fokusnya ke logistik, makan, minum. Tapi kalau untuk bersihkan tempat ini memang kami butuh relawan. Saudara, perbincangan saya dengan kepala sekolah di pesantren Darul Mukhlisin, tentu ini menjadi suatu ironi ketika sebuah mungkin simbol ketenangan, kedamaian saat ini porak-poranda, diselimuti oleh kayu-kayu yang kuat dugaan, bahkan keterangan dari Pak Mahmuri ditebang dan tidak menutup kemungkinan juga menjadi penyebab dari banjir bandang. Tentu ini menjadi evaluasi untuk kita bersama dalam menjaga alam. Saya Dipon Bagia dan juru kamera Heri Ardi melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Saudara, warga Banda Aceh mulai terdampak domino efek bencana banjir bandang. 14 hari pasca bencana, warga menghadapi pasokan LPG yang sulit didapat. Pemerintah tengah berupaya memulihkan akses setelah banjir yang menyebabkan lebih dari 900 orang meninggal. Warga Banda Aceh mengantre berjam-jam untuk mendapatkan LPG untuk kebutuhan memasak. Warga mengaku tidak tahu kapan mereka bisa mendapatkan giliran untuk mendapatkan gas. Sebagian besar di wilayah Banda Aceh dan kabupaten sekitarnya masih terputus setelah jalur akses rusak yang mengakibatkan berkurangnya persediaan bahan bakar, bahan pangan hingga air bersih bagi masyarakat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan upaya sedang dilakukan untuk memulihkan pasokan listrik, bahan bakar minyak dan LPG di seluruh Sumatera. Jam 4 tadi pergi sini. Itu tiap kami pergi sini, paling terlambat saya pergi sini jam 5. Udah berapa hari turun dah. Pilihannya udah cukup di situ. Orang dah apa, udah antri semua. Kami kan antri juga. Tapi saya tak dapat. Tapi tinggalnya tadi launching juga. Kalau saya nggak apa-apa, saya nggak pakai anak saya itu. Itu anak yatim 2 orang. Terus tidak. Saya nggak mungkin tadi beli air mandi, beli makan, beli semua dari mana uangnya. Kalau orang ini bolehlah ada uang hak ada di kalau kamu dari mana gaji? Bilanglah sama mualim. Saudara, 2 pekan pasca banjir bandang yang menerjang wilayah Tapanuli Tengah, nyatanya masih ada desa yang terisolasi dan sulit mendapatkan bantuan. Bersama TNI, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia menembus jalur terisolasi demi bisa mengirimkan bantuan untuk warga. Sepanjang jalan beginilah kondisi yang kami lewati. Perjalanan yang panjang dan tak mudah menuju ke Desa Mardame Tapanuli Tengah, desa yang masih terisolasi dan minim bantuan. Dan saya akan ikut untuk menembus ke jalur selanjutnya
Karena tidak hanya di Nauli ini saja, saudara, saya akan bergerak menuju ke Madame, kemudian ke titik lainnya, untuk kemudian menuju titik akhirnya ke Sibolga melalui jalur darat dan dibuka melalui jalur darat. Ikuti perjalanan saya. Perjalanan kami mulai dari Kelurahan Nauri yang sudah bisa diakses sebelumnya. Bersama pasukan Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan, saya dan juru kamera Andika Ahadiat berjalan kaki menuju ke Desa Mardame. Kurang lebih sudah 2 km kami berjalan dari Kelurahan Nauli. Sekarang sudah masuk ke Desa Mardame. Sepanjang jalan beginilah kondisi yang kami lewati, saudara. Sekalinya ada jalan setapak ataupun begini, jalan benar-benar tertutup oleh material longsor. Bahkan tadi butuh perjuangan sekali. Bahkan kalau keadaannya hujan seperti ini sangat licin, masyarakat bergerak ke sana kemari, tentunya sangat membahayakan. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan salah satu warga desa Mardame yang harus berjalan ke desa lain demi mendapatkan bantuan. Bantuan makanan udah didapat belum, Bu? Apa Ibu mesti jalan dulu ke mana? Harus jalan ke Persikaman, dari Mardame. Dari Karena kalau di Rampa kan sudah berapa kali heli di situ berhenti. Tapi kok di kami mungkin karena lapangannya nggak ada, jadi nggak ada yang pernah di sini. Di sini paling susah. Butuh waktu hampir 1 hari agar kami bisa tiba di Desa Mardame. Kami pun harus bermalam di desa ini. 8 Desember 2025, saudara, saya melaporkan dari salah satu desa yang masih terisolir di Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Mardame. Pagi saya di Desa Mardame diawali dengan cerita yang mengharukan. Mendengar cerita warga yang belum mendapat bantuan sejak bencana terjadi. Rumah tidak bisa ditempati, Bu, karena bencana yang menimpa daerah kami. Dan kami berharap secepat mungkin bisa pulih kembali. Dan kami berterima kasih kepada yang turut serta membantu daerah kami ini. Mudah-mudahan kami bisa kembali ke rumah kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari pihak yang berkaitan untuk pada kami. Kami mengharapkan sangat mengharapkan. Pasukan Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan pun langsung membuat landasan darurat agar helikopter bisa mendarat dan menyalurkan bantuan. Di desa ini namanya Desa Mardame, berdasarkan keterangan dari kepala desa maupun warga, di sini belum pernah diturunkan bantuan melalui heli. Karena memang di sini termasuk susah untuk mencari area yang standar untuk pendaratan heli. Setelah menunggu, akhirnya helikopter yang membawa bantuan pun tiba. Kebahagiaan warga Desa Mardame di Tapanuli Tengah tak terbendung. Tak sedikit warga yang menitikkan air mata karena akhirnya bantuan datang ke desa mereka. Gimana, Pak? 14 hari baru mendarat dari. Setelah 14 hari. Iya, terima kasih kepada TNI 122 dan Kompas TV. Kami dari Kepala Desa Mardame mengucapkan terima kasih banyak. Baru 14 hari baru mendarat bantuan sama kami. Makasih Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya. Senang ya, Pak? Senang kami masyarakat. Ya. Iya. Terima kasih. Semoga terbantu ya. Alhamdulillah sudah terbantu kami di Desa Mardame. Semoga cepat diakses. Kebahagiaan warga Desa Mardame tentu jadi kebahagiaan tersendiri bagi saya, juru kamera Andika Ahadiat dan pasukan Yonif 122 Tombak Sakti Brigif 7 Rimba Raya Kodam 1 Bukit Barisan. Perjuangan kami menembus jalur terisolasi berbuah bahagia bagi warga desa yang akhirnya mendapat bantuan. Nanda Aprilia, Andika Ahadiat, Kompas TV, Tapanuli Tengah.
Saudara, hingga hari ke-14 bencana, warga korban banjir Sumatera masih mengungsi di tenda darurat. Kompas Petang juga hadir dengan informasi. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian bantuan anggaran kepada kepala daerah terdampak bencana. Diminta Cikawis gitu, karena di sana juga rusak parah, rumah-rumah juga habis di ujung sini. Di sini coba kalian pergi ke sana, rata semua rumahnya. Soalnya bantuan sudah sampai semua, tapi kami berjuang sampai ke perbatasan Tapanuli Utara dengan Tapteng. Sebenarnya penuh perjuangan sih, tapi karena sudah sangat menipis bahan makanan ya kemanapun kami tempuh. Semua pejabat, semua petugas saya lihat di lapangan, sepertinya semua bersatu kompak, kerja semua untuk rakyat. Pengalaman kita pernah mengalami musim yang besar, kebancuran besar, tadi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya. Hingga hari ke-14 bencana banjir Sumatera, saudara, sejumlah korban banjir masih menempati tenda darurat. Sebagian besar rumah warga di Gampong Gedembak, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara ini rusak parah, saudara. Warga pun terpaksa mengungsi di tenda sederhana yang terbuat dari terpal dan dibangun secara mandiri. Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara menjadi salah satu daerah terparah usai banjir dan juga longsor yang terjadi. Meski saat ini bantuan sudah mulai masuk, warga mengaku masih kekurangan air bersih dan sejumlah kebutuhan lainnya. Tengok semua rumah kami hilang, pakaian, harta, semua habis. Korban ada juga? Korban banyak yang juga belum ketemu. Air minum nggak ada, kalau ada nasi aja. Ini baru berapa hari ada bantuan. Nah, kemarin pas kejadian nggak ada, kami kelaparan, anak kecil. Sementara itu, saudara, lantaran jembatan Pantelong, Kecamatan Pasengan, daerah Kabupaten Biren terputus, bantuan logistik pun disalurkan secara gotong royong untuk tiba di lokasi terdampak. Bantuan awalnya dibawa dengan perahu karet menyeberangi sungai, kemudian diambil oleh warga untuk dibawa ke lokasi pengungsian di Desa Rambong Payong. Akses jembatan yang putus membuat warga pun harus menggunakan jembatan kayu untuk menyeberang sungai. Yang dilakukan oleh tim Airut itu yang membantu yang lagi untuk tim dari Alaska Mapala Al Muslim yang membantu untuk pengantaran logistik untuk penyeberangan sebelah sebelah kru. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemberian bantuan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Presiden menaikkan nilai bantuan 2 kali lipat dari permintaan Menteri Dalam Negeri. Dalam rapat terbatas di Aceh, awalnya Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa belanja tidak terduga di daerah terdampak sudah hampir habis akibat bencana banjir dan juga longsor. Tidak hanya ada sekitar 75 hingga 300 juta rupiah per kabupaten kota. Oleh karenanya, Mendagri Tito pun mengusulkan adanya penambahan sebesar 2 miliar rupiah untuk 52 kabupaten kota yang anggarannya menipis. Kemudian Presiden menjawab, penambahan anggaran akan diberikan sebesar 4 miliar rupiah per kabupaten kota. Sementara itu di Aceh akan mendapat 20 miliar rupiah dan untuk wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Presiden meminta masing-masing kepala daerah menghadap. Anda minta 2M per kabupaten ya? Saya kasih 4M. Ya.
Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung, ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20 M. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Hingga pukul 15:19 waktu Indonesia Barat, saudara, tercatat 961 korban jiwa akibat bencana di 3 provinsi tersebut. Di dashboard penanganan bencana darurat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, tercatat pula jumlah korban hilang mencapai 234 jiwa dan korban luka mencapai 5.000 orang. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan korban bencana banjir di Biren, Aceh, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Rizka Devi, dan juru kamera Nova Misdayanti di Posko Darurat Bencana Banjir di Biren. Selamat petang, Rizka. Pantauan Anda bagaimana penanganan para korban, terutama yang mengungsi di sana? Apa yang paling mereka butuhkan saat ini? Ya, Yasir dan juga saudara, selamat sore. Ini memang kalau dari pantauan kami, saat ini di Biren sendiri ada 109 titik pengungsian yang tersebar, dan saat ini memang yang menjadi kebutuhan mendesak adalah makanan. Kemudian juga kalau dilihat dari sektor yang lain, ini juga kita kebutuhan yang paling mendesak adalah pakaian, begitu, sementara juga selimut dan juga kasur, begitu. Obat-obatan juga termasuk hal yang sangat dibutuhkan, termasuk juga air bersih, begitu. Mengingat memang dampak dari banjir ini juga mempengaruhi kondisi kesehatan dari para pengungsi, begitu. Kalau kita lihat dari pantauan kami kemarin juga sudah ada warga ataupun pengungsi yang mulai terserang penyakit, mulai dari gatal-gatal, kemudian batuk, bahkan ada yang gangguan pernafasan, mengingat memang lumpur yang masih atau material banjir ini masih berada di Biren, begitu, masih merendam Kabupaten Biren. Sementara kemudian karena kita lihat cuaca di sini cukup terik juga, sehingga material lumpur ini kemudian menjadi debu-debu yang akhirnya bisa mengganggu pernafasan dari warga maupun pengungsi yang berada di tempat pengungsian, begitu. Sementara juga yang paling mereka butuhkan saat ini adalah untuk hunian sementara, begitu, mengingat kemarin dalam kunjungan bersama Presiden Prabowo Subianto ini juga mengingatkan mereka meminta hunian sementara, mengingat untuk umat muslim ini sudah mau mendekati Lebaran Idul Fitri atau Ramadan, begitu. Sementara yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini, kalau kita lihat memang untuk distribusi logistik. Tadi kalau bicara logistik, ini di Pesangan Ciblakung memang yang menjadi prioritas hari ini adalah dari 21 desa yang ada di sebelah sana, ada 11 desa yang terdampak, dan hari ini yang menjadi fokus untuk distribusi logistik adalah Kuburaya, Glesiblah, dan Pantai Karya. Ini distribusi menggunakan sling dan juga rubber boat. Begitu, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV atas informasinya dari posko penanganan banjir yang ada di Biren, Aceh. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi soal jalur darat yang masih sulit diakses, membuat penyaluran bantuan oleh Basarnas dilakukan lewat laut. Kawis gitu, karena di sana juga rusak parah, rumah-rumah juga habis di ujung sini. Di sini coba kalian pergi ke sana, berapa semua rumahnya. Soalnya bantuan sudah sampai semua, tapi kami berjuang sampai ke perbatasan Tapanuli Utara dengan Tapteng. Sebenarnya penuh perjuangan sih, tapi karena sudah sangat menipis bahan makanan, ya kemanapun kami tempuh.
semua pejabat, semua petugas saya lihat di lapangan sepertinya semua bersatu kompak kerja semua untuk rakyat. Pengalaman kita pernah mengalami musibah yang besar, kebantuan besar, tadi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya. Saudara, jalur darat yang masih sulit diakses membuat penyaluran bantuan oleh Basarnas dilakukan lewat laut. Dengan KN Ramawijaya, bantuan disalurkan ke warga Desa Maligi dan Katiangan, Kabupaten Pasaman Barat. Warga desa sudah menunggu di pinggir pantai saat tim SAR membawa bantuan dengan perahu. Perahu-perahu ini, saudara, sebelumnya mengambil bantuan dari Basarnas yang membawanya dengan KN SAR 240 Ramawijaya. Dengan KN SAR 240 Ramawijaya, Basarnas menyalurkan 14,3 ton bantuan logistik ke daerah Maligi, Kecamatan Sasak Rana, di daerah Kabupaten Pasaman Barat dan juga daerah Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Dibagi ke dua nagari, satu di Maligi, satu di Kinali. Ya tadi di Kinali, Pak, jemputnya pakai apa, Bang? Pakai perahu di mana, Pak? Baik, untuk masalah dropping, kami antar dari Bungus. Ketika sudah sampai di dekat nagari, kita oper ke perahu-perahu masyarakat yang selanjutnya akan dibagikan oleh wali nagari tersebut. Sementara itu, saudara, di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tidak ingin hanya berpangku tangan melihat kampung tetangga yang porak-poranda dihantam banjir bandang. Sekelompok ibu-ibu di Jorong Kampung Tengah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam ini pun mendirikan dapur umum, saudara. Dapur umum tersebut diperuntukkan bagi sukarelawan dan juga tim SAR gabungan. Saat ini petugas gabungan masih terus berjibaku melakukan pembersihan kawasan terdampak dan memaksimalkan pencarian korban yang masih hilang. Kami sekeluarga minta bantuan kepada keluarga dan sahabat-sahabat. Kemudian dengan sedih hati melihat bencana yang ada di kampung kami dirikanlah sebuah tenda di sini sekalian untuk membantu Bapak dari Bapak dari relawan. Berarti dapur umum ini khusus untuk relawan? Atau siapa saja bisa makan gratis? Selain dari relawan, kami khususkan untuk masyarakat di sini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan kembali beroperasinya rumah sakit di 18 kabupaten kota di Aceh. Menkes bilang, hingga kini masih ada 6 kabupaten kota yang rumah sakitnya belum bisa beroperasi secara maksimal. Oleh karena itu, Menkes minta tolong ke Presiden Prabowo untuk membuka akses jalan ke sejumlah wilayah terdampak bencana. Hal tersebut disampaikan Menkes dalam rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Aceh pada Minggu malam. Untuk provinsi dihitung rumah sakit kabupaten kota. Ada berapa? Ada 6 yang masih belum penuh, Pak. Itu Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, Tamiang, dan Gayo Luas, Pak. Nah, yang saya butuh bantuan, Pak, 3 diantaranya karena aksesnya belum bagus. Jadi kalau ada orang kena di desa, kan ini harus dibawa ke rumah sakit, Pak, untuk dirawat. Itu di Bener Meriah, yang saya dengar 3 hari lagi jalan akan terbuka. Aceh Tengah, yang saya dengar 17 Desember akan terbuka, dan Gayo Luas, Pak. Kami membutuhkan bantuan agar akses jalannya ke sana terbuka, sehingga masyarakat yang ada di daerah kalau udah hamil, kemudian harus cuci darah, itu bisa dibawa. Di Aceh Tamiang, saudara, 130 prajurit Batalion Teritorial Pembangunan melakukan pembersihan rumah sakit umum daerah Aceh Tamiang. Pembersihan dilakukan agar rumah sakit dapat kembali beroperasi memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama korban banjir. Pasca bencana longsor dan banjir, warga Aceh Tamiang membutuhkan fasilitas dan layanan kesehatan.
Longsor dan banjir bandang di Sumatera menghancurkan rumah, jembatan, hingga fasilitas kesehatan. Di Aceh Utara, tenaga kesehatan dari tim relawan kemanusiaan yang tergerak secara swadaya antar masyarakat berjuang menembus wilayah pedalaman menggunakan rakit dengan tambahan jerigen sebagai pengapung. Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Aceh Utara jadi tujuan relawan dalam perjalanan ini. Setelah susah payah tiba di Desa Gunci, tim relawan langsung memberikan penanganan medis ke korban bencana. Di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, rusaknya fasilitas kesehatan jadi kendala tenaga medis memberikan layanan ke korban banjir bandang yang membutuhkan penanganan. Keterbatasan akses juga jadi kendala distribusi obat-obatan. Salah satu tenaga medis di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara berharap pemerintah pusat memberikan bantuan pada tenaga medis agar korban bencana bisa mendapatkan layanan medis yang dibutuhkan. Pemerintah pusat, harapan dari kami, saya kan dari tim bencana dari Puskesmas, untuk ke depan saya harap adalah fasilitas untuk kami untuk bencana. Jangan kami pakai pribadi macam ini. Kalau musibah ini kan harus sendiri juga. Kalau seandainya ada bantuan dari kereta, dari pemerintah dari bencana ataupun bot-bot satu, kami kan mungkin lebih mudah. Korban jiwa tidak banyak. Ini korban jiwa pun banyak, kami menolong nggak bisa. Pasca bencana, warga yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia, Aceh Utara membeludak. Di ruang instalasi gawat darurat, warga terpaksa dirawat dengan kondisi seadanya karena ruangan inap penuh. Beberapa pasien juga mengeluhkan gejala demam, sesak nafas, dan gatal-gatal. Kepala, batuk, demam, menggigil. Udah malam-malam nanti menggigil. Menggigil malam? Ya. Untuk pelayanan sendiri di rumah sakit ini bagaimana? Apakah memadai atau ini baru hari ini masih? Baru hari ini? Ya. Ada kamar. Belum ada? Penuh lah. Penuh kamarnya? Iya, ada penuh. Tadi pun udah bilang nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa. Udah bilang biar aja dia jalani sama perawat ya. Di rumah nanti nggak ada yang rawat. Minggu 7 Desember 2025, 158 orang dirawat secara intensif di RSUD Cutmutia, Aceh Utara. Tidak hanya berjuang bertahan hidup dengan kondisi seadanya, kini korban bencana juga berjuang mengatasi gangguan gejala kesehatan. Uluran tangan dan kepedulian mereka yang datang jadi seperti kehangatan di tengah bencana. Tim Liputan Kompas TV. Pasca bencana, warga Aceh Utara membutuhkan fasilitas dan layanan kesehatan, saudara. Soal layanan kesehatan di wilayah terisolasi di Aceh Utara ini, saudara, kita tanyakan kepada salah satu perawat ataupun tenaga kesehatan yang menjadi relawan, yaitu Mas Muhibudin, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Muhibudin. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Muhibudin, tentu tidak mudah begitu kami membayangkan bagaimana Mas Muhibudin sebagai tenaga kesehatan menembus akses-akses yang terisolasi demi memberikan pelayanan kesehatan. Bisa diceritakan kepada kami bagaimana perjuangan itu? Perjuangannya berawal dari kegelisahan kami sebagai warga sesama bangsa. Kami dari Kecamatan Simpang Keramat bahu-membahu yang pertama mengumpulkan logistik. Seiring waktu malam pas pertama pergerakan, ada inisiatif dari KPA untuk mendatangkan obat, menyediakan obat, sehingga kami beberapa kader, beberapa tenaga medis di Simpang Keramat membuat kesepakatan untuk berangkat ke titik-titik yang sama sekali belum terjamah. Jadi dengan obat seadanya kami berangkat ke dua titik, di antara lain Kecamatan Langkahan dan Sawang. Kedua kecamatan tersebut sangat jauh dari tempat tinggal kami Simpang Keramat, yaitu berjarak antara 70 km dengan medan yang sangat berat. Dengan apa ke sana, Mas? Berjalan kaki atau seperti apa? Kami ke sana yang pertama memang naik ada mobil Hilin, mobil yang ke gunung lah istilahnya. Sesampainya di sana kami melewati sungai itu dengan rakit.
Kemudian ada yang menjemput kami di sana juga pakai semacam bak terbuka dengan jalur yang kami tempuh sangat menantang. Di sebelahnya sudah banjir yang sudah digerus oleh air di sungai, sementara yang sebelahnya longsor. Jadi masyarakat di sana mau lari ke pinggir dia ke bawah arus, naik ke gunung dia ke bawah longsor. Begitu Pak. Perjuangan yang luar biasa ya untuk menembus daerah terisolasi demi memberikan pelayanan kesehatan begitu. Apa respon tanggapan dari korban yang akhirnya mendapatkan bantuan dari teman-teman? Alhamdulillah sangat positif dan sangat terharu mereka. Mereka banyak yang mengeluh, sangat senang. Biarpun yang kami bawa sangat terbatas dengan donatur setempat, donatur kecamatan yang notabene juga korban banjir, tapi dengan perasaan yang sangat teriris. Jadi kami semua membawa ala kadar obat yang ada. Sementara sekarang ini obatlah yang sangat terbatas. Harapan dan kami semoga ada bantuan obat yang bisa kita salurkan. Jadi kemarin itu mereka malah mengeluh ke kami yang tim medis ini, ada hal-hal yang seharusnya mereka mengeluh ke pihak lain, tapi tetap mereka mungkin untuk menghilangkan rasa trauma mereka menunjukkan itu arah rumah kami, tapi udah hanyut, udah semua rata dengan tanah dan jadi sungai semua, Bapak. Begitu. Kondisi mereka saat Mas Muhyiddin ini bertemu seperti apa? Kondisi kesehatan mereka, apa keluhan mereka terkait dengan kondisi kesehatan? Keluhan mereka kebanyakan sebelumnya mereka banyak yang terispa, demam, batuk pilek, dan yang penyakit tambahan dari mereka karena di banjir seperti ada bandang. Kebanyakan pasien-pasien korban-korban ini yang banyak kena paku dan seng. Jadi perlu action. Makanya kami kemarin itu turun. Alhamdulillah pada turun tim kedua kami ada 2 tim yang dikemandoi oleh Dr. Nelly Sayanti sebagai ketua tim kami. Terus kami juga ada warga Simpang Keramat yang medis, ada Taufik Hambali, sopir ambulan yang dan banyak lagi Putri. Itulah yang bisa kami persembahkan untuk 2 hari ini. Jadi itu Bapak. Mas Budin, sampai saat ini informasinya masih ada tidak lokasi ataupun desa yang ternyata belum bisa diakses oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan? Kebetulan dari posko kami, posko Simpang Keramat, selain mengantarkan logistik atau kesehatan, kemarin ada kawan kami yang naik ke Bukit Linteng, itu belum tembus Bapak, ke Langkahan, itu belum tembus. Jadi mungkin hari ini ada katanya yang menerobos, tapi untuk pelayanan kesehatan mereka belum dapat, karena kalau kita lihat di dengan kasus hari Rabu kami berjalan ke Langkahan, itu banyak sekali warga-warga yang seperti ceritakan tadi, yang harus kita action segera, kita buka yang kena pakunya kita bersihkan dan dengan alat seadanya. Begitu Bapak. Jadi masih ada beberapa desa ya yang masih belum bisa ditembus ya, baik oleh relawan maupun tenaga kesehatan, begitu ya Mas Budin ya? Ya begitu Bapak. Kemudian dari jumlah tenaga kesehatannya sendiri maupun fasilitas, apa yang paling dibutuhkan saat ini? Bagaimana Bapak, bisa diulang? Apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh tenaga kesehatan demi bisa memberikan bantuan ataupun pelayanan kesehatan untuk para korban bencana? Yang pertamanya kami butuhkan seiring waktu kita lihat banyak yang itu obat Bapak, obat yang sangat-sangat kurang. Jadi itu yang pertama yang kita butuhkan. Yang kedua mudah-mudahan dengan kita semua masyarakat ada yang tim medis lain juga tahu bisa bergabung dengan kita. Kita akan turun lagi dan hari ini perlu Bapak ketahui dari posko Simpang Keramat yang didukung oleh KPA, hari ini kita sudah membawa ke Tamiang, Aceh Tamiang untuk menjelajahi. Hari ini bawa bantuan sembako untuk menjelajahi. Kemungkinan 2 hari ini kami dari Simpang Keramat, tim medis Simpang Keramat relawan akan berangkat ke Aceh Tamiang di titik-titik yang mungkin yang dibutuhkan. Jadi dan permohonan kami semoga obat bisa dipenuhi atau bisa ada yang menyumbang obat untuk berjalannya aktivitas
kemanusiaan ini. Bantuan obat ya, ini yang diperlukan untuk memberikan penanganan kepada korban. Ini dipindahkan ke Aceh Tamiang, itu berarti fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit di Aceh Utara ini belum bisa beroperasi. Puskesmas di sebagian puskesmas di Simpang Keramat menjadi tidak bisa beroperasi. Contoh yang kami lewati, seperti yang hari-hari pertama itu banyak puskesmas di pinggir jalan, Samudra Gedung, Samudra juga yang kami melakukan pengobatan di Langkahan itu puskesmasnya belum bisa operasi karena memang yang tidak ambruk tapi semuanya itu memang tenggelam atau mungkin air bah itu. Tapi kalau puskesmas Sawang kebetulan di kecamatan di pusat puskesmasnya tidak dilalui air bah. Jadi puskesmasnya masih ada, cuman karena jarak tempuh yang harus mereka tempuh begitu menantang, makanya. Jadi hari ini harapan kita semoga obat yang sangat-sangat dibutuhkan. Selain obat, kami di Tuhan kemarin itu sangat-sangat menyedihkan. Banyak warga, terutama balita, yang masih tidur di bawah pohon sawit yang cuman dengan terpal tanpa alas. Kondisi Bapak. Jadi alas tidur juga dibutuhkan begitu ya? Baik, tidak hanya obat-obatan namun alas tidur juga dibutuhkan terutama untuk anak balita dan juga lansia yang rentan terkena penyakit begitu ya. Terima kasih Mas Muhibudin, tenaga kesehatan relawan yang tengah berjuang memberikan pelayanan. Sehat selalu untuk Mas Budin dan juga teman-teman di sana. Terima kasih Pak, alhamdulillah, mudah-mudahan. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subjek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. 4 diantaranya telah disegel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa masih menunggu pengajuan tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk menangani dampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Yang ada di belakang saya, di mana ini adalah visual gelondongan kayu yang cukup banyak. Masih di Kompas Petang, saudara, bersama saya Cynthia Rompas. Hingga hari ke-14, bencana sebuah masjid dan pondok pesantren Darul Mukhlisin Aceh Tamiang masih terkepung tumpukan kayu akibat banjir bandang. Masjid dan pesantren milik pondok pesantren terbesar di Aceh Tamiang kini porak-poranda terkepung tumpukan kayu gelondongan saat banjir dahsyat menerjang. Meski diterjang banjir bandang, nampak dari luar bangunan masjid dan pesantren masih kokoh. Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subjek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. 4 diantaranya telah disegel usai menemukan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal
Kemenhub pun segera mengambil langkah hukum. Kegiatan ilegal di wilayah hulu ini diyakini terkait dengan eskalasi banjir bandang di daerah hilir. Penyegelan dilakukan di 2 titik, di konsensus usaha korporasi PT TPL dan di lokasi pemegang hak atas tanah atas nama JAM, AR, dan DP. Selanjutnya, ke-12 subyek hukum tersebut akan dimintai keterangan oleh Kemenhub pada Selasa 9 Desember 2025 besok. Melalui rilis tertulis, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyatakan melihat pola yang jelas di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal dan berpotensi bencana di hilir meningkat drastis. Aktivitas di PHAT yang seharusnya legal juga terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat. Kementerian Lingkungan Hidup memanggil 8 perusahaan yang berada di daerah aliran Sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemanggilan dilakukan setelah KLH mengkaji analisis citra satelit untuk memproyeksikan peristiwa di daerah bencana, terutama saat hujan deras terjadi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyampaikan pemanggilan dilakukan untuk mempertanyakan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera Utara. Ke-8 perusahaan terdiri dari perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, dan perusahaan lainnya. Dan kita juga sudah menutup kegiatan ya, seperti PLTA sudah kita segel di pintu masuknya, kemudian ada suatu tambang emas yang nggak sebut namanya juga sudah segel, kemudian perkebunan sawit kebetulan salah satu BNN juga kita segel, kemudian hari ini tim sedang menyegel kegiatan HTI, kemudian tempat lainnya sedang kita dikasih tim lapangan, tim masih di lapangan ya. Saudara, Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subyek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Apakah ini sudah cukup menunjukkan keseriusan Menteri Kehutanan dalam mengusut pembalakan hutan Sumatera? Kita bahas bersama politisi dari PSI Valdo Maldini dan Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Ari Rompas. Saya ke Bang Valdo terlebih dahulu. Bang Valdo, apa penilaian Anda untuk kinerja dari Menteri Kehutanan usai diminta mundur pihak DPR? Tanggapan Anda, Bang Valdo? Iya, Mbak Cynthia, Mas Hari, tentunya pertama kita berduka ya terhadap korban yang masih mengalami kesulitan terhadap banjir ini. Namun ini merupakan sebuah langkah nyata, yaitu adanya penyegelan terhadap 7 subjek hukum yang memang berkontribusi terhadap deforestasi yang terjadi dan terutama penyebab banjir dan longsor di Sumatera ini. Artinya Mbak Cynthia, yang pertama tidak ada kompromi bahwa siapapun pelaku perusakan hutan, korporasi maupun individu akan ditindak. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dari 4 subjek hukum yang sebelumnya telah disegel, kini ada 3 lagi tambahan, total jadi 7. Dan penyegelan ini memang dilakukan di konsesi-konsesi dan lahan hak atas tanah atau PHAT tadi yang disampaikan di beberapa kabupaten termasuk di kawasan Batang Toru. Nah, ke depan tentunya mereka akan terbukti jika mereka melanggar, akan dijerat dengan UU Kehutanan tentunya, bisa pidana, bahkan sampai pencabutan izin. Ini memberikan sinyal yang kuat kami kira bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tidak bisa dianggap enteng lagi. Tentunya ke depan ini akan menjadi langkah yang cukup strategis untuk pelestarian lingkungan kita ke depan. Namun tentunya pembentukan Gakum, tim gabungan bersama Polri untuk menginvestigasi kayu-kayu yang pada Jumat lalu juga sudah disampaikan, itu merupakan koordinasi antar lembaga juga ketat. Jadi pelanggaran besar dan terstruktur ini sulit lolos. Jadi kami melihat 2 hal. Pertama, di masa lalu mungkin bisa menganggap ini hal mudah, tapi ini ke depan tidak akan mudah lagi. Kami kira mohon terus dipantau bersama DPR juga, bersama Greenpeace, LSM, tentunya masyarakat juga. Kita sama-sama menjaga hutan-hutan kita. Oke, kami tangkap Bang Valdo. Kita ke Bung Ari. Bung Ari, kalau disebutkan tadi lah akan dipanggil terkait 7 pelaku ataupun subyek hukum dan juga dilakukan penyegelan.
Menurut Anda apakah penyegelan ini cukup untuk mengatasi ataupun menanggapi apa yang terjadi saat ini? Apakah ada fungsi pengawasan yang sebenarnya terbengkalai dari Kementerian Kehutanan, dalam hal ini Menteri Kehutanan? Ya, saya kira kerja pemerintah jangan jadi tukang segel sebenarnya. Karena seharusnya ini ada akumulasi kegagalan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Dan juga untuk mengevaluasi model-model perizinan yang memang itu miskin sekali environmental ethics dalam proses pemberian izin. Jadi situasi hari ini bencana banjir hari ini itu adalah akumulasi aktivitas manusia dan memang di mana pemerintah itu bertanggung jawab memberikan izin-izin untuk investasi ini yang skala luas. Nah, sehingga kemudian ketika banjir terjadi mengakibatkan nyawa manusia yang tinggal di sana yang hampir 1000-an saat ini itu kemudian melayang dengan sia-sia karena memang tidak ada penanganan yang baik. Nah, soal penyegelan ini saya kira ini dari dulu ya, tugasnya itu cuma menyegel, habis itu nanti kemudian lakukan investigasi, bahkan investigasi yang tidak melibatkan masyarakat, habis itu kemudian dicabut. Nanti akan ada pengumuman, oke, mereka sudah secara administratif sudah memenuhi syarat-syarat administratif. Kemudian itu akan menjadi alasan. Ini yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat salah satunya ya. Oke, artinya Dan Anda ini menyebut kemudian, ini pola yang berulang sehingga terjadi kerusakan pada hutan. Ya, kalau saya mau bilang sebenarnya ini adalah pola tipu-tipu ala politisi dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan gitu ya. Karena viral gitu dan orang kemudian menyorot itu, oke, mereka datang tiba-tiba gitu ya. Tapi kemudian penyelesaiannya sama sekali tidak berkeadilan. Itu yang sering terjadi. Sehingga memang ini harus menjadi pembelajaran yang penting karena masalah ini akan terus berlanjut kalau kita tidak berbuat sesuatu yang memang lebih progresif untuk melindungi hutan kita, untuk melindungi nyawa manusia gitu yang terancam bencana gitu, yang rentan terhadap bencana dan juga merugi perekonomian kita. Ini udah harus menjadi langkah-langkah yang serius yang harus diambil oleh pemerintah. Gitu, Mbak. Oke, saya kembali ke Bang Faldo. Bang Faldo, kenapa sih setelah bencana terjadi, setelah memakan ratusan hingga saat ini 900 lebih korban jiwa, Pak Menteri baru bersuara, Pak Menteri baru bertindak. Apakah Pak Menteri sebenarnya sudah melihat, mengevaluasi 10 tahun ke belakang apa saja pembalakan liar yang terjadi, apa saja izin yang sudah dikeluarkan? Ya, Pak Menteri di DPR sudah berjanji kan Mbak Cynthia bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pandang bulu, bukan alasan untuk kompromi juga. Masyarakat bisa ikut memantau, ikut mengawasi, bukan hanya berharap. Akan dibuka tidak data-datanya? Tentunya kan disampaikan hampir setiap hari ini. Jadi dari kemarin kalau kita lihat tuh Kamis, Jumat, Senin ada update-update dan progres-progresnya. Jadi dengan penyegelan, sanksi, audit izin, penertiban, kita berharap ini cepat pulih semua. Betul tadi yang dibilang oleh Om Ari bahwa jangan sampai ini berhenti di penyegelan saja. Idenya sangat benar gitu, bahwa kami kira ini adalah langkah untuk masuk awal gitu. Karena ini penting dan tidak boleh berhenti di sini. Karena banyak pihak, termasuk Greenpeace lah. Kalau seandainya jadi tukang segel, ya ini nggak akan kelar dan akan berulang lagi pola-polanya. Oke, tapi kan ada tidak nama-nama besar yang ada di belakangnya, aktor dan juga backing yang bisa dikatakan turut bertanggung jawab terhadap apa yang sudah terjadi saat ini? Ya, investigasi kan sedang berjalan Mbak Cynthia, bahwa kita bisa melihat bahwa di sana disampaikan juga PT ini dengan inisialnya. Pada waktunya harusnya akan dibuka oleh Pak Menhub dan kami kira kami mendukung untuk keterbukaan itu. Tapi memang pintu masuknya itu harus disegel karena izin ini kan tidak hanya dibekukan sementara aja kalau bisa dan data konsesinya jangan disembunyikan. Jadi itulah yang penyegelan asal-asalan yang Om Ari maksud tadi. Kami kira transparansi penuh atas dokumen izin dan peta konsesi itu penting. Karena memang betul banyak izin yang dulu terbit tanpa melibatkan masyarakat adat atau warga lokal. Hari ini kan Pak Menhub punya pendekatan lain. Jadi pendekatan untuk melibatkan masyarakat adat ada kalau. Oke, tapi apakah Pak Menhub siap ketika ada desakan mundur karena dinilai gagal ataupun dinilai
tidak cukup mampu melakukan pengawasan apa yang terjadi? Ya, kalau seandainya desakan mundur di alam demokrasi biasa aja Mbak Cynthia, apalagi DPR yang bicara. Justru kita perlu DPR yang memang kritis kepada pemerintah. Tapi kalau kami kira bicara soal mundur, saat ini di kondisi seperti ini harus ada audit menyeluruh, investigasi menyeluruh, penelusuran menyeluruh. Saatnya Pak Menhub maju, bukan mundur yang kita butuhkan. Beliau harus maju menunjukkan kalau seandainya ada yang harus dibereskan. Karena baru setahun gitu kan. Jadi ini kan memang Pak Menhub di DPR juga tidak menyalahkan masa lalu kok Mbak. Tapi beliau tanggung jawab secara gentle. Kalau seandainya ini akan kita beresin bareng-bareng. Kita akan nanti bersama ya. Bung Ari, terakhir singkat saja. Apakah ada catatan dari Greenpeace? Siapa pihak yang paling dinilai bertanggung jawab, aktor besar yang mungkin dalam tanda kutip dilindungi? Ya, jadi kalau kami melihat di Sumatera itu, yang 3 wilayah itu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, itu ada hampir 1.300-an izin-izin yang memang berkontribusi terhadap deforestasi. Nah, memang ada beberapa, tentu ya, kita ketahui ada beberapa nama-nama yang memang terhubung gitu ya. Dan misalnya salah satunya TPL gitu, itu punya Sukanto Tanoto, dan itu memang sudah lama sekali, dan dia menjadi konglomerat yang kemudian mengakumulasi dia mengakumulasi investasi yang sudah lama di sana gitu. Yang kemudian kedua gitu ya, di situ juga ada perusahaan-perusahaan besar, termasuk yang punya Pak Prabowo yang di Aceh ya. Nah, ini coba menjadi tantangan bagi Kementerian Kehutanan gitu ya. Apakah kemudian dia berani gitu mencabut jika terjadi evaluasi bahwa salah satu perusahaan Prabowo di Aceh itu juga berkontribusi terhadap banjir. Nah, ini menjadi tantangan bagi Menteri Kehutanan Pak Juli untuk bisa menunjukkan bahwa dia betul-betul menjalankan fungsinya. Gimana Bang Faldo? Menindak siapapun. Gitu. Silakan Bang Faldo. Jika disebut ada nama Pak Prabowo di sini. Iya, jadi ini perlu kami luruskan bahwa memang konsesi yang Pak Prabowo miliki yang 90.000 hektar itu sudah diberikan ke negara untuk konservasi gajah. Dan Satgas PKH itu sudah menyita 4 juta sawit ilegal, 66.000 hektar, 60 kali luas DKI Jakarta. Kami kira itu perlu kita luruskan. Di saat seperti ini kami kira lebih baik kita sama-sama memastikan penegakan hukum berjalan, tidak memprovokasi, mudah-mudahan ini cepat kelar, penegakan hukum harga mati. Kita dukung Kementerian Kehutanan bekerja dengan benar. Baik, karena di sini bukan masalah soal meluruskan, tapi langkah konkret apa yang bisa dilakukan pemerintah agar peristiwa ini tidak kembali terjadi. Terima kasih Bang Faldo, Bung Ari, terima kasih sudah memberikan perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Pakistan. Disambut langsung Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Zarif. Saudara, secercah harapan mulai terlihat di Kabupaten Aceh Tamiang pasca banjir bandang yang terjadi akhir November lalu. Ada seorang ibu pemilik kios sembako menahan tangis menceritakan perjuangannya bertahan di tengah bencana sembari menyambung hidup. Dan berikut ini liputan dari jurnalis Kompas TV Dipo Nurbagia dan juga juru kamera Heri Ardi. Ini adalah salah satu pusat perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang, dan usai bencana banjir bandang terjadi, warga mencoba untuk kembali memulihkan kondisi di sini secara mandiri. Bisa dilihat pasar sedikit demi sedikit, tentu belum seutuhnya, tapi sudah mulai dapat beroperasi agar masyarakat di sini bisa menyambung hidup mereka. Saya akan coba masuk, saudara, untuk melihat situasi di pasar Kuala Simpang, karena saya mendapat informasi bahwa ada satu toko sembako yang juga sempat terendam banjir bandang meskipun sudah naik posisinya ya, tapi tetap terendam bahkan dengan ketinggian yang cukup tinggi. Sebagian apa, Bu? Setinggi apa? Tinggi kepala kami. Setinggi kepala Ibu di sini? Iya. Oke, baik. Saya coba masuk ke dalam, Bu ya. Iya. Oke, ini salah satu toko sembako yang sudah mulai beroperasi.
Saya akan coba tanyakan bagaimana aktivitas di Pasar Kuala Simpang ini bersama dengan Bu Nur. Bu Nur, apa kabar Bu? Ya, baik Pak. Baik, alhamdulillah Bu. Bu, siap. Boleh saya lihat kondisi pasar toko Ibu? Oke, ini ada bawang putih, kemudian juga bawang merah Bu ya. Ini bahan-bahan baru atau? Bahan-bahan baru Pak. Bahan baru. Datangnya dari? Dari Medan. Dari Medan, Sumatera Utara. Pemberian atau memang Ibu sudah membeli lagi? Kami belanja di sana Pak melalui orang. Meskipun Ibu terkena bencana? Iya Pak. Oke, boleh saya lihat ke dalam Bu? Boleh bentar Bu ya? Barang-barang yang dijual di sini ada yang ditaruh di atas, itu selamat, tapi yang di bawah tidak? Di bawah tidak selamat Pak. Ketinggiannya banjir saat itu setinggi apa? Seleher Pak. Seleher? Mungkin sebatas ini Bu? Sebatas ini Pak. Oke, cukup tinggi Bu ya? Proses pembersihan material lumpurnya? Ini semalam tuh gotong royong Pak. Nggak bisa 1-2 orang, sampai 6 orang semalam tuh Pak. Untuk lumpurnya segini. Lumpurnya selutut? Di atas lutut Pak. Di atas lutut? Di atas lutut lumpurnya. Butuh waktu berapa hari Bu? 3 hari Pak. 3 hari untuk membersihkan? 3 hari butuh pembersihannya. Sekecil ini 3 hari dan tidak bisa seorang diri? Yang bersihkannya. 6 orang ya? Iya. Dan ini juga belum seutuhnya bersih? Belum seutuhnya bersih. Toko Ibu juga nyaris tenggelam seutuhnya, bahkan bagaimana Ibu bertahan Bu untuk kemudian tetap bisa menyambung hidup? Mana barang yang selamat tuh itu yang kami jual Pak, menyambung hidup. Mana barang-barangnya selamat. Hanya dengan barang-barang yang selamat Ibu berjuang menyambung hidup? Iya. Ibu tinggal dengan siapa Bu? Dengan anak-anak Pak. Dengan anak-anak? Iya. Kondisinya saat ini? Anak-anak itu pencar-pencar Pak. Karena kami tidurnya di meja. Tidur di meja di mana Bu? Sini. Ibu tidur di meja ini? Iya. Bisa ditunjukkan mungkin ya? Ini alas ini untuk tidur? Iya Pak. Termasuk anak-anak? Anak-anak maka dikasih pengungsian Pak. Oh, anak-anak di pengungsian? Kan belanjanya melalui orang yang naik ke Medan Pak. Jadi kami ambil sayurnya kami jualin gitu Pak. Ibu tidak menaikkan harganya? Tidak Pak. Paling harga biasa aja Pak. Meskipun Ibu juga membutuhkan sebenarnya? Iya Pak. Ada mungkin yang ingin Ibu sampaikan Bu? Bantuan apa yang Ibu butuhkan saat ini? Tidak tahu Pak, tempat tinggal pun nggak ada Pak. Tempat tinggal Bu ya? Iya Pak. Ibu rumahnya di Kota Lintang Pak. Di Kota Lintang itu yang paling dasar Pak banjirnya. Banyak rumah yang hanyut, tapi rumah saya tidak hanyut. Cuman Pak kan belum bisa dimasuki karena lumpurnya segini Pak. Untuk pembuangan tinggi jalan daripada halaman. Jadi kalau kita buang ini lumpur masuk lagi ke dalam. Dan mau tidak mau Ibu harus tidur di pasar saat ini? Iya, asal ada orang bawa makanan ngejar gitu, cari sendiri. Kalau untuk bantuan untuk desa belum ada Pak. Baru kalau di Kota Lintang tuh baru dapat beras 2 mu, roti 1, aqua 2 botol. Semoga sedikit banyak wawancara ini juga bisa membantu Bu ya, supaya Ibu juga hidupnya, mohon maaf, bisa lebih baik lagi ke depan. Bu Nur, terima kasih Bu ya. Iya. Sehat-sehat selalu Bu. Ya. Oke, baik. Saya akan tunjukkan satu hal yang cukup memilukan lagi saudara, bahwa ternyata pasar Kuala Simpang tidak hanya digunakan untuk berjualan bahan-bahan pokok, tetapi juga di atasnya ada pengungsian. Saya akan tunjukkan. Posko darurat, posko pengungsian untuk masyarakat karena tidak ada, atau mungkin belum ada bantuan tenda dan posko utama pengungsian. Saya akan coba lebih ke dalam. Bisa dilihat ya, kondisi Ibu tertidur di sini dan memang mayoritas adalah orang tua ya.
Oke. Tentu ini menjadi perhatian saudara karena meskipun sedikit demi sedikit masyarakat berjuang untuk kemudian dapat pulih kembali bahkan secara mandiri, tetapi tentu yang menjadi perhatian adalah tidak hanya soal makanan, tidak hanya soal air bersih, listrik, bahkan tempat tinggal kini menjadi satu hal yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah karena rumah mereka sudah hancur tapi posko pengungsian bagi mereka belum ada secara merata. Saya akan terus melaporkan dari Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Saya Diperbagi dan juga juru kamera Heri Ardi melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Saudara Presiden Prabowo Subianto lakukan kunjungan kerja ke Pakistan. Saudara Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pakistan. Prabowo tiba di Pangkalan Udara Nur Khan, Pakistan, disambut oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan juga Perdana Menteri Muhammad Shehbaz Sharif. Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan 8-9 Desember 2025. Kunjungan Prabowo ini didasari dari undangan pemerintah Pakistan. Kedua negara akan menjajaki peluang kerja sama baru termasuk perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, informasi dan teknologi hingga iklim dan juga pendidikan. Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa masih menunggu pengajuan tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk menangani dampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Saudara Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa masih menunggu pengajuan tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk menangani dampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menkyu mengaku sudah menyiapkan dana tambahan untuk BNPB guna mengatasi dampak banjir dan tanah longsor di 3 provinsi tersebut. Namun ia belum memberikan detail nominalnya karena masih mencermati anggaran. Hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pengajuan tambahan dana dari BNPB. Memang BNPB punya uang. Oh, berarti dari Jadi anggaran dari APBN, tapi udah disiapkan ya. Tapi itu yang berhak mengumumkan Presiden dan BNPB, saya nggak bisa ngumumin itu. Tapi permintaan mereka sudah didukung oleh dana yang cukup. Berapa sih jauh Pak yang udah digunakan Pak? Kabupaten 4 miliar, itu nanti disiap yang setiap kabupaten 4 miliar, setiap provinsi 20 miliar tuh kata Pak Prabowo dana bencana. Itu diambil dari mana Pak? Jadi gini. Ada masih anggaran untuk bencana kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Selamat sore, sampai jumpa.